Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini guys? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, kita ketemu lagi di dalam Dodizia Channel. Dan pada video kali ini gue akan coba untuk melakukan Q&A ya. Jadi dari video yang sudah pernah gue buat, yaitu tips menjadi admin media sosial, ternyata view-nya lumayan ya untuk dilihat sama teman-teman mungkin yang tertarik ya untuk media sosial. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat gue jawab di kolom komentar, dan juga mungkin jawaban-jawaban tersebut juga belum dilihat. Nah, sekarang kita akan lihat nih kira-kira beberapa pertanyaan yang mungkin bisa langsung gue jawab sekarang ya di video kali ini. Simak terus sampai habis. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, kita mulai. Gue harus lihat dulu di laptop gue nih. Jadi dari Bina Rizky ya namanya ya. Kak mau tanya, untuk menjadi admin media sosial, apakah harus menguasai aplikasi desain grafis? Nah, jadi sebenarnya kalau menjadi admin media sosial itu tidak harus ya menguasai desain grafis. Jadi biasanya tim media sosial memang terdiri dari salah satunya desain grafis. Tapi kalau kalian menjadi admin, karena kalian biasanya mungkin juga tugasnya adalah nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warganet, jadi kompetensi sebagai desain grafis tidak harus. Tapi kalau kalian punya kompetensi itu bagus banget juga gitu ya. Siapa tahu nanti kalian juga bisa membantu tim desain grafis untuk membuat konten-konten. Nah, itu dia jawabannya. Pertanyaan dari siapa tadi? Obina Rizky ya. Nah, itu dia jawabannya. Oke, pertanyaan yang kedua ini datang dari Yodi Arman. Nah, jadi dia bilang bahwa saya barusan interview admin sosial media. Sepertinya jika saya diterima nanti harus lebih banyak ngerti soal mesin kopi dan bahan-bahan kopi. Nah, seperti yang sudah gue jawab di kolom komentar ya. Jadi memang benar, produk knowledge itu penting. Nah, kalau kalian ingin tahu tentang produk knowledge, tentunya kalian bisa lihat video gue yang lain di channel gue ini gitu ya. Kalian search aja tentang produk knowledge. Nah, jika kalian nih jadi admin media sosial, tentu jadi pengetahuan tentang produk yang dijual atau pengetahuan tentang program-program yang kalian sedang publikasikan itu penting banget ketika kalian jadi admin media sosial, karena orang nggak mau tahu nih ketika ngasih pertanyaan. Intinya warganet ini ingin kalian jawab nih sebagai admin, dan itu penting banget kalian bisa pelajari produk-produk kalian begitu ya secara detail, supaya kalian juga dalam menjawabnya itu juga mudah. Apalagi kalau kalian juga berhubungan dengan suatu produk. Jadi kalau misalnya ditanya deh, kayak tadi ini kan Yodi Arman nih bilang bahwa dia tentang mesin kopi dan bahan-bahan kopi. Tentunya orang akan banyak tanya tentang kopi itu seperti apa, jenis-jenis kopi misalnya, atau mesin kopi itu yang bagus itu seperti apa. Nah, itu kalian harus bisa menjawab. Jadi detail produk itu sangat penting. Oleh karena itu produk knowledge sebagai admin media sosial sangat penting banget bro. Nah, itu dia jawabannya. Pertanyaan yang ketiga ini dari Wi ya, W-I-I-I ya. Ini dia bilang, saya dipercayakan untuk bantu rekan kerja saya buat konten di sosmed dan promosi sosmed. Bagaimana bang tipsnya? Oke, tipsnya adalah yang pertama tentunya kalau kalian itu mau membuat konten di sosmed, tentunya carilah ide-ide yang kreatif pastinya. Nah, itu yang hal utama yang harus kalian miliki ketika kalian menjadi nih juga admin media sosial, kemudian disuruh bikin konten. Jadi kan sebenarnya tim untuk media sosial itu pasti banyak. Ada yang tim kreatifnya, ada yang desainernya, dan lain-lain begitu ya. Tapi pada intinya, semuanya juga berujung pada ide kreatif. Jadi kalau kalian diminta bantu, harusnya kalian itu mencoba mencari ide-ide kreatif terkait dengan promosi sosmed. Tadi kan dia bilang promosi sosmed, bagaimana. Nah, carilah ide-ide kreatif supaya produk atau sosmed kalian ini bisa dikenal oleh orang. Nah, itu adalah ide kreatif, itu adalah hal yang paling utama guys. Jadi kalian coba cari ide-ide tertentu yang mungkin orang itu di luar di luar ekspektasinya gitu ya kira-kira ya. Jadi orang pas ngeliat itu wah gitu loh, dan atau kalau bisa orang tiba-tiba pas ngeliat itu jadi inget terus. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang pertama paling penting adalah ide kreatif. Yang kedua adalah tentunya kalau ketika kalian bikin konten, apakah konten itu juga berguna atau memang dicari orang banyak. Nah, itu yang paling penting juga. Apakah kira-kira dengan adanya konten itu orang jadi tahu sesuatu. Nah, kalau menurut gue dua hal utama itu adalah penting ketika kalian diminta untuk bikin konten di sosial media.
Pertanyaan selanjutnya dari Nara Natalia nih. Jadi, Mas, saya mau tanya, kalau mau melamar sebagai admin online shop, sekiranya kita harus tahu produk apa yang dijual atau bisa kayak bener-bener nggak tahu dan baru belajar saat kerja? Oke. Nah, biasanya ada dua memang ya, ada dua teknik mungkin ya ketika jadi admin media sosial nih. Jadi pertama, pastinya yang pasti hal yang utama udah jelas kalian harus kenal produk dulu. Jadi kalian tahu seluk-beluk produk kalian dulu, kalian tahu dulu apa yang kalian jual, kemudian bisa kalian lebih detail lah carinya dari bahannya mungkin, dari jenis-jenisnya dan lain-lainnya. Itu harus tahu detail. Dan yang kedua, memang terkadang mungkin beberapa instansi atau perusahaan bisa jadi akan melakukan training nih, akan melakukan pelatihan dulu kepada admin media sosialnya terkait beberapa produk-produk yang dijual. Tapi lagi-lagi ketika kalian ingin melamar di online shop mungkin ya, kalian kalau bisa sih sudah tahu produk-produk yang dijualnya dulu ini oleh si perusahaan ini tuh apa gitu ya. Jadi ketika kalian jadi admin media sosial dan belum sempat mungkin ya dilakukan pelatihan, kalian minimal sudah tahu sedikit tentang produknya. Tapi pasti produk-produk itu juga akan diinfokan oleh instansi atau perusahaan yang kalian akan masuki. Biasanya sih seperti itu, setahu saya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pramudia Angga. Jadi dia nanya, kalau mau ngadmin pakai HP, kira-kira bisa maksimal nggak Mas ngadminnya gitu ya, jadi adminnya gitu kalau pakai HP. Sebagai besar, setahu gua gitu ya, untuk beberapa perusahaan, beberapa instansi memang juga ada dua yang dikasih lah biasanya untuk admin tentunya. Bisa jadi pakai handphone atau juga pakai laptop begitu ya, atau komputer biasa gitu ya. Jadi memang kalau ditanya cuman pakai HP doang gitu cukup atau enggak, bisa aja gitu ya, nggak masalah. Karena juga sebenarnya kan menjadi admin media sosial itu kan bisa di mana saja dan kapan saja gitu. Dan yang salah satu alat yang paling penting ketika itu bisa jadi admin yang bisa jawab dimanapun, yaitu salah satunya handphone. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi dengan handphone pun itu juga bisa menjadi admin. Nah, tapi kalau kalian memang juga disiapkan oleh instansi atau perusahaan kalian itu laptop gitu ya, komputer, ya kalian juga bisa gunakan. Tapi pada intinya alat-alat yang juga memadai untuk menjadi admin pasti bisa lah. Walaupun misalnya nggak lengkap banget fiturnya gitu ya, tapi dengan HP aja mungkin itu juga sudah cukup kok menjadi admin media sosial. Nah, ini ada komentar yang menarik juga nih. Jadi ada pengalaman kurang mengenakan nih katanya yang dia alami nih. Suatu hari pernah salah ngepost konten bola di akun yang lain gitu ya. Nah, padahal bukan akun tentang bola gitu. Nah, jadi inilah guys yang dibilang waktu di video tips menjadi admin media sosial ya. Ketika kalian mengelola beberapa akun ya, hati-hati sekali dalam pengelolaan akunnya. Kalian jangan sampai salah mengganti akun media sosial kalian. Tipsnya adalah biasanya kan kalian juga melihat nih kalau di tiap akun itu pasti ada logonya begitu ya, ada gambarnya begitu. Nah, hati-hati sekali ketika kalian ingin ngepost konten, itu lihat dulu lah setidaknya apakah akunnya sudah benar atau sudah diganti gitu. Nah, ini tapi memang sering terjadi kesalahan, ya namanya juga manusia ya, sering lupa ya, itu pasti banyak terjadi. Tapi itulah, kadang-kadang kita juga harus hati-hati sekali ketika kita pegang banyak akun gitu ya, hati-hati sekali. Karena bisa jadi pada kalian pegang akun perusahaan atau instansi, tiba-tiba kalian pegang akun pribadi gitu ya. Ternyata misalnya kalian nulis tentang pribadi, tiba-tiba itu adalah akun instansi atau perusahaan. Jadi hati-hati sekali kalau kalian memang menjadi admin untuk beberapa akun. Itu dia guys. Nah, itu dia guys, tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang mungkin bisa gue berikan jawabannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ketika kalian juga menjadi admin media sosial. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya nih guys nih. Oh iya, jangan lupa juga nih guys, gue minta tolong untuk follow Instagram gue ya, DODDY_DZIA. Hampir sama persis dengan channel YouTube gue namanya ya. Jadi kalian bisa follow Instagram gue ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan video-video yang lainnya, dan mungkin juga kalau misalnya ada sesi tanya jawab lagi, Q&A lagi, akan gue buat lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian di luar sana. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.